Halo semuanya, perkenalkan saya Tiala Maslan, mahasiswi Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Saat ini kita akan mendengarkan presentasi uji asumsi klasik, di mana presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas besar 2 statistik bisnis dengan dosen pengampu Bapak Taufik Akbar. Kita langsung saja ya. Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang diperoleh memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Tahapan uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel dependen, variabel independen, atau kedua-duanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Yang kedua, uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui terjadinya hubungan antara variabel bebas yang satu dengan yang lainnya. Uji autokorelasi untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T-1 atau sebelumnya. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Nah, kita langsung aja ya aplikasikan dengan sistem aplikasi SPSS. Di sini saya sudah siapkan datanya, yaitu contoh kasus pengaruh harga dan kualitas produk terhadap loyalitas konsumen. Data ini kita akan masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS 25. Nah, di sini kan ada dua jendela, variable view dan data view. Di kolom nama di jendela variable view kita ketikkan variabel-variabelnya, misalnya x1, x2, dan variabel y-nya. Nah, karena kebetulan data saya ini tidak ada desimal, maka desimal ini kita nolkan saja. Kemudian di kolom labels ini kita tuliskan namanya. Misalnya X1 itu adalah harga, X2 adalah kualitas produk, dan yang ketiga Y-nya adalah loyalitas konsumen. Nah, di kolom measure ini kita ubah scale. Nah, setelah seperti ini kita masuk ke jendela data view. Data yang ada di Excel ini untuk angka independen dan dependennya ini kita kopas all ke data view. Nah, akan ada muncul seperti ini. Nah, data ini kita akan uji asumsi klasik. Yang pertama yang kita uji adalah uji normalitas. Caranya, masuk ke menu Analyze, kemudian ke Regression, kemudian ke Linear. Nah, di sini untuk dependennya kita pindahkan ya, loyalitas konsumen ke dependen, kemudian harga dan kualitas produk sebagai variabel X-nya kita pindahkan ke independen ya. Oke, kemudian kita ke statistik. Di statistik ini yang kita
diklik adalah klik estimates, model fit, descriptive, dan collinearity diagnostic. Kemudian kita klik juga dari Watson-nya. Kemudian continue. Setelah itu kita akan plot. Nah, di sini untuk S resep ini kita pindahkan ke kolom Y, dan G prep ini kita pindahkan ke kolom X. Kemudian yang histogram sama normal probability ini kita checklist ya. Kemudian continue. Nah, setelah itu kita akan save. Nah, di sini yang kita klik adalah centang unstandardized. Oke, kemudian kita continue dan oke. Aplikasi SPSS akan menghasilkan data seperti ini. Kita konsentrasi ke data plot. Nah, di sini nih kita melihat ya bahwa titik-titik plot ini melintangi garis diagonal sumbu Y. Ini membuktikan bahwa data ini adalah normal. Nah, seperti itu. Ketika ini titik-titik ini melintangi diagonal gambarannya seperti ini, maka bisa dinyatakan ini adalah normal. Tapi ada cara kedua ya untuk menguji apakah data ini normal. Caranya ke analyze, kemudian non-parametric test, kita ke Legeci dialogs, kemudian yang ke one sample KS. Nah, di sini yang unstandardized-nya ini kita pindahkan ke kanan, kemudian kita oke. Nah, kita lihat nih ke n-part test-nya. Di sini kan assign sig-nya itu adalah 0,2. Seperti yang kita ketahui, seperti yang di teori tadi, jika signifikansi lebih dari 0,05, maka ini adalah normal. 0,2 itu kan lebih besar dari 0,05. Jadi ini adalah normal ya, terbukti ya. Baik, kemudian kita akan menguji yang kedua, yaitu uji multicollinearitas. Caranya ke analyze, kemudian ke regression, linear. Nah, yang di checklist kita ke statistik ya. Nah, yang di checklist di sini hanyalah ini kita unchecklist dulu. Yang di checklist hanyalah collinearity diagnostic dan covariance matrix. Itu aja. Kemudian kita, nah ini Darby-nya juga kita unchecklist. Kemudian continue. Kemudian kita plot, kembalikan ke kolom Y ini ke sebelah kiri, dan begitu juga dengan X ya. Kita kembalikan ke sebelah kiri. Nah, ini kita unchecklist, histogram sama normalnya kita unchecklist, kemudian kita continue. Nah, kemudian kita save. Kita unchecklist dan standardnya. Nah, di sini jangan ada yang checklist ya. Kemudian kita continue. Oke. Kemudian oke. Nah, kita lihat nih data koefisien. Nah, di sini kan kita bisa melihat hasilnya. Kalau collinearity toleransi itu adalah 0,65 dan statistik VIF-nya adalah 1,5. Nilai VIF lebih kecil dari 10 dan tolerance value lebih besar dari 0,1, maka tidak terjadi multicollinearitas. Jadi sudah terbukti ya, ini tidak terjadi karena apa? 0,65 itu adalah lebih besar dari 0,1 dan 1,5 itu adalah lebih kecil dari 10, sehingga bisa dibuktikan bahwa ini tidak terjadi multicollinearitas. Oke.
Kemudian yang ketiga kita akan uji heteroskedastisitas. Caranya ke analyze, kemudian ke regression, ke linear, statistik, kita uncheck yang ini ya, covariance dan collinearity diagnostik. Yang kita klik adalah di sini estimate dan model fit-nya. Kemudian kita continue. Habis itu kita plot ya. Nah, ini seperti yang tadi kita pindahkan, ini yang hasil ini kita pindahkan ke Y, dan Gpred ini kita pindahkan ke X. Kemudian kita continue, save. Nah, ini semua unchecklist ya. Kemudian continue. Oke. Nah, kita akan konsen di kolom ini di diagram scatter plots. Nah, di sini kita lihat ya bahwa titik-titik ini tidak menyebar. Jadi data ini membuktikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena apabila tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada suku Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita akan menguji korelasi. Masuk ke menu analyze, kemudian kita masuk ke non parametric test, kemudian ke legacy dialogs, kita ambil yang runs. Nah, di sini yang kita pindahkan ke sebelah kanan adalah yang n standarnya ini. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat nih n part testnya. Di sini kan assign sig-nya itu adalah 0,85. Bila nilai assign sig kurang dari 5% atau 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Bila nilai assign sig lebih dari 5% atau 0,05, untuk HO diterima dan HA ditolak. Nah, di sini kan 0,85 itu adalah lebih besar dari 0,05, maka bisa dikatakan data ini adalah valid atau ada terjadi korelasi seperti itu. Seperti itu teman-teman untuk cara menguji ya, uji asumsi klasik. Semoga bermanfaat. Data ini sih sebenarnya kita bisa simpan ya di file, tinggal di save sebenarnya, atau bisa juga di export seperti itu. Nanti kita bisa buat dalam bentuk Word atau dalam PDF. Oke. Demikian teman-teman presentasi kita, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.